Ya. Kasih yang baju putih. Baju putih. Biasa. Kok cocok be aku ya? Halo, beruntung ganteng bonteki. Oh, wedok garangan nih ngono kuwi. Di video but. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abah, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Arka Wuminata dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jadi Bah, tajuk hari ini kan terkait taubat. Dan juga yang saya pahami terkait taubat itu bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita terhadap apa yang kita lakukan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu juga selaras juga dengan al-alaq, yakni Iqra. Perintahnya adalah untuk bacalah. Dan juga ketika kita mengilhami bahwasannya membaca itu adalah bakal dari ilmu, timbullah pertanyaan saya, mengapa saat ini terjadi kemunduran perkembangan ilmu pengetahuan? Yang mana ketika kita pahami bersama kawan-kawan, ketika masa Abbasiyah itu masa keislaman mengalami puncak kejayaan. Dan juga yang menjadi identik dari masa Abbasiyah adalah sistem perpustakaan dan juga sistem observatorium. Yang mana di masa modern ini juga ada sistem-sistem tersebut. Tetapi kenapa justru terjadi kemunduran? Apakah hal tersebut karena intrik dari politik bangsa-bangsa barat untuk menjatuhkan bangsa-bangsa Islam? Atau ada faktor-faktor lain tertentu, Bah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Bah, niki sampun Abot pertanyaannya ya Kang. Oh enteng. Enteng. Aku dhisik pernah hukum sedina. Gara-gara nyolong timun. Asli kuwi. Wah. Mlebu nang ngene kebon ana semangka sing jaga tak gugah. Bar sing duwe teko. Iki cah iki walah ya wis mlebu nang ngene krangkreng ngono wae. Sewengi sedih aku. Monggo Bah niki pitakonan menuju pitakonan kubur kula mboten. Abot. Keren. Iya. Monggo. Jenengan di Fakultas Hukum. Ya. Mau berapa lama dihukum? 4 tahun cukup. Iya. Puncak kejayaan Islam itu ada masa Abbasiyah atau disebut dengan tahun keemasan. Tahun keemasan itu dari tahun 700 sampai ke abad ke pertengahan itu. Jadi ada abad klasik, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu ada zaman klasik, ada zaman kejayaan Islam atau abad pertengahan, kemudian abad terakhir atau abad modern. Berakhir puncak keemasan Islam itu pada abad ke-18. Nah, kenapa ada pemunduran pada saat sekarang? Lagi-lagi itu yang di dalam Al-Quran yang pertama turun tadi adalah Al-Alaq, Iqra, disuruh baca. Minat baca khususnya Indonesia hanya 0. Minat baca orang Indonesia 0,7% dari penduduk Indonesia yang 200 sekian juta. Lemah kita di bidang baca. Kalau untuk mengetahui presentasinya begitu. Dengan adanya demikian, kelemahan kita dalam membaca, kelemahan kita dalam meneliti, kelemahan kita dalam menganalisa. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya juga di perguruan tinggi ya. Yang negeri juga sama dengan Undip juga negeri. Ranking pendidikan kita secara internasional ranking berapa? Ya kan? Itu menandakan bahwa kita lemah. Nah, kenapa sampai demikian Islam itu semakin merosot? Ada tulisan orang barat, judul bukunya
Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam itu terkebelakang? Sementara non-muslim itu maju begitu cepat, begitu pesat. Ada nama kitab itu, Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kalau tidak salah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya pernah baca kitab aslinya itu mengatakan ada 7 indikator. Kenapa kita keterbelakangan? Buku aslinya ada di rumah. Salah satu indikatornya bahwa orang Islam itu malas. Malas. Kalau sudah malas ya. Kemudian kenapa kita sampai bodoh tadi ini? Kenapa kita sampai terlambat? Karena umat Islam itu terbelenggu dalam kebodohan. Saking bodohnya umat Islam itu di dalam kitab itu ya. La yastati ayyufarriqa bainal khamar wal khal. Tidak bisa membedakan antara minuman keras dengan cuka. Itu bahasa Arabnya begitu. Khal, khamar. Nah, karena kebodohannya, karena apa? Dan banyak lagi indikator-indikator. Ada 7 saya lupa yang lain-lainnya itu ya. Kemalasan dan itu yang ada terjadi. Mohon maaf ya kan, orang-orang barat sana begitu amat sangat kuat dalam dunia bacanya. Jenengan di Undip, coba lihat perpustakaan di Undip itu, apa penuh manusia? Kalau toh penuh ya di perpustakaan itu, tapi isinya ngerumpi. Anda percaya atau tidak itu yang terjadi? Dulu kalau mau, mohon maaf ya, kalau mau pusing masuklah perpustakaan. Lebih ramai daripada pasar dulu. Karena datang situ ya cari-cari buku-buku ya. Ada rak dulu tuh. Nah, cari. Padahal melihat cewek yang di sana itu. Ceweknya pindah ke sana, pindah lagi ke sana, cari-cari. Pengalaman ya Paul, pengalaman pribadi. Itu yang terjadi. Nah, orang-orang barat, ada di dalam kitab Al-Mustasyrikun. Orang-orang barat itu betul-betul dia meneliti tentang Islam itu. Salah satu ada orang orientalis, orang barat orientalis meneliti tentang Al-Quran. Saya ketemu di Al-Azhar di Mesir. Setiap pagi mulai jam 8 sampai jam 4 dia menghitung harfu waw dalam Al-Quran itu ada berapa. Harfu waw. Di dalam surah Al-Fatihah sekian wawnya. Di dalam surah Al-Baqarah sekian wawnya. Begitu jeli dan telitinya mereka. Kita aktif baca WA. Tapi baca buku kita sangat lemah. Hanya 0,7% saja yang membaca. Kita banyak mendengar daripada membaca. Mohon maaf, ketika saya bawa jemaah untuk pergi umroh gitu kan. Ini buku panduannya, tolong dibaca. Situ ada jadwal kegiatan per hari. Orang diwoco. Besok takon meneh hari ini apa kegiatannya Pak? Saya bilang ada dalam buku. Tanya langsung aja lah Pak apa. Betul. Minat baca amat sangat lemah kita. Kontribusi orang-orang orientalis yang membuat indeks Al-Quran itu orang orientalis. Yang membuat indeks hadis 8 jilid itu orang orientalis. Dan banyak lagi. Jadi apa faktornya? Faktor malas, faktor kebodohan, faktor-faktor lain, faktor kemiskinan.
Kita ini orang berkumis, berantakan, kumuh dan miskin. Iya. Islam mengajarkan kita an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Coba kita lihat. Rumah-rumah kita, kos-kosan kita. Apa setiap hari penjenengan bersihkan? Pret. WC-nya orang barat, kita bisa tidur nyenyak. Di WC-nya orang barat itu. WC kita? Mbah, Gimana? langsung pingsan. Langsung pingsan. Pesingnya po. Mau meneh barman jengkol. Tapi WC-WC di Undip bagus. Insya Allah. Karena rektornya disampaikan kemarin itu saya menghadiri itu ketika wisuda. Untuk mengetahui orang bersih atau tidak, lihatlah WC-nya. Beliau sampaikan. Saya rasa itu. Masih ya. Tepuk tangan. Bah, ini ada dari Iki, Bah. Singkat mawon. Bertobat bukan karena Allah. Niatnya awal begitu, tapi niatnya karena pasangannya, karena si dia. Cekak mawon itu. Pertanyaan kok tobat bukan karena Allah, tapi karena si dia. Pripun itu, Bah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Penjenengan sholat, pertama sholat penjenengan apa karena Allah? Puasa penjenengan pertama apa karena Allah? Tidak. Gugur ke wajib. Bukan karena Allah, karena dulu kita puasa tuh karena puasa beduk dikasih duit. Ya, Pak ya? Nggih, leres. Lah iya. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Kan lama-lama jadi kebiasaan. Dulu dipaksa untuk kita sholat. Lama-kelamaan menjadi kewajiban. Menjadi semacam satu kebutuhan. Ketika saya bertaubat karena demi si dia, enggak apa-apa. Tapi lambat laun kan seiring dengan berjalannya waktu. Berarti boleh, Bang ya? Boleh-boleh saja gitu aja kok. Repot. Pohon pelem. Uwe gedang. Asik. Aku gelem mergo pengen disayang. Kalau begitu 1.2 koma. Asik. Anda yang cantik, dia yang punya. Wah. Alhamdulillah Kang Dur. Rifaya. Ini udah kalau telur-telur tambah gayeng-gayeng terus nih. Bisa langsung dikasih apa yang jenengan coret-coret bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Berikut beberapa rangkuman dari hasil pembicaraan tadi. Yang pertama, jin dan manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Poin kedua, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di mana Nabi Adam merupakan pakar pertanian, sehingga ketika Nabi menanam apa saja di bumi ini itu tumbuh, termasuk kurma. Yang kedua, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, yaitu pakar kesehatan. Nabi Isa mewariskan ilmu kesehatan kepada Nabi, salah satunya yaitu ilmu bekam. Lalu di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, pakar sosial. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris, pakar pendidikan. Lalu di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, pakar pertahanan, sehingga pertahanan perang Nabi sangat kuat. Selanjutnya, di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, pakar politik. Dan di langit terakhir atau di langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, yaitu pakar perekonomian dan perdagangan. Setelah itu, Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk perintah sholat. Sebelum ke Sidratul Muntaha, Nabi melewati surga dan neraka. Kebanyakan penduduk surga itu orang miskin, dan untuk kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Sholatlah sebelum disolatkan. Sekian, saya Rifatul Maula sebagai moderator pamit undur diri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Rifaya. Tadi ketika disinggung kita lemah dalam membaca, sudah terbukti di tempat tongkrongan 24 jam, perpustakaan kalah dengan tempat tongkrongan yang ada titik-titik bubur, titik-titik Indomie. Rame banget. Dan almarhum Kang Brikes pernah matur, beranilah membaca apapun itu. Buku apapun. Karena di sejarah juga Al-Jabar itu adalah intelektual Islam. Tapi yang dikenang bukan beliau. Yang kedua, berani menulis karena banyaknya bacaan yang kita punya. Abah ini setelah kondur, di yang saya pahami, beliau menuliskan puisi-puisi indahnya. Dengan coretan-coretan itu, maka ingatlah apa yang kita baca dengan narasi betul. Yang ketiga, jadilah pendengar walaupun kadang kita bosan apa yang disampaikan. Tapi kita harus sabar, tatak sebagai seorang yang wajib mendapatkan tambahan ilmu dari ilmu tutur. Yang keempat, maka kita jadi orang yang bijak ketika menyampaikan sesuatu berdasarkan ilmu yang kita punya. Dari guru-guru, dari orang sekitar yang mumpuni dalam hal itu. Maka malam hari ini pas banget apa yang jenengan tanyakan beliau dan jenengan indah. Pak awal kami matur nuwun, yang kita inginkan adalah sehat untuk semuanya dan kita juga bijak kepada apapun, apalagi di tahun politik yang lagi asik untuk kita ikut nimbrung ketika jenengan punya kuota. Ya kan, kalau nggak punya kuota, rampung. Makanya Abah, tutuplah tempat ini dengan doa majelis ini, agar kami-kami yang muda ini datang tidak hanya mau ketemu yang cantik atau ketemu jajanan yang ada di meja, tapi ketemu ilmu yang nantinya bisa kita share ke lingkungannya. Monggo. Ya, sedikit melanjutkan cerita Kang Dur. Di Mesir itu Mas, itu orang betul-betul maniak ilmu. Jadi kalau kita perjalanan, katakanlah dari sini mau ke Undip, itu di halte bis ada namanya kitab Asbakiyah, buku-buku bekas. Paling murah, sangat murah. Jadi kalau kita kebetulan tidak membawa buku dari kosan kita, dari rumah kita beli untuk dibaca selama di perjalanan naik bis itu. Dan saya dulu waktu di sana, di luar buku pelajaran, satu hari membaca 50 halaman. Berbahasa Arab. Wajib. Jadi yang namanya buku-buku referensi itu sudah hampir semua rata-rata sudah terbaca. Sehingga mohon maaf saja ketika terjadi sertifikasi pembimbing ibadah haji profesional, bla 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 berkaitan masalah sejarah, kebaikan masalah fikih, saya bilang buka kitab ini, begitu cara saya berbicara. Karena mohon maaf, bukan karena takabur ya, karena mindset keilmuan. Ketika kita liburan Mas, kita pergi ke perpustakaan. Kita bawa roti, pergi ke perpustakaan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Duduk di perpustakaan kita baca buku kita. Dan hebatnya perpustakaan di sana itu, saking heningnya jarum jatuh tidak kedengaran. Saking apanya itu? Saking heningnya. Bukan botol jatuh kemudian kedengaran, tidak. Jarum. Begitu heningnya suasana di sana. Ya, maniak ilmu dengan baca. Baca, dan baca. Ya, itu pengalaman waktu di Mesir dulu. Enggak baca kamu tidak punya. Itu perpustakaan. Resik perpustakaan nih. Nah, Al-Quran di masjid-masjid itu ada toh.
Resik Quran nih. Sementara di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Al-Quran itu Masya Allah. Orang selesai sholat tahiyatul masjid, ambil Quran, baca Quran. Karena hanya Al-Quran yang ada di masjid-masjid. Kita lemah kita di bidang baca. Saya rasa itu, mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Selamatkanlah jamaah kami ya Allah. Selamatkanlah pesantren Delik ya Allah. Dari ancaman mara bahaya dan fitnah. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Berikanlah hidayah kepada putra-putri kami ya Allah. Kepada mahasiswa-mahasiswa kami ya Allah. Berikanlah rahmat, berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikanlah anugerah-Mu ya Allah. Kepada mereka-mereka sebagai penuntut ilmu ya Allah. Generasi harapan bangsa ke depannya ya Allah. Kuatkanlah iman mereka ya Allah. Kuatkanlah prinsip mereka ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Istajabna ya Allah. Istajabna ya Rahman. Istajabna ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Makan durian bersama kekasih cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Abah. Makan durian bersama kasih. Cakep. Kalau saya enggak, makan durian pakai cendok. Cakep. Cukup sekian, aku menghadapi tembok. Oke dulur, kebenaran hanya milik Allah. Dan kita-kita ini yang masih jauh dari kata pantas menjadi orang yang paling hebat di depan. Kami mohon maaf. Dan juga maturun kepada Mas Budi bersama istri dan juga Mas Benny, Mas Feral, Mas Andika. Ada Mas Wahid bersama istri dan anak. Ada Eksa Relsa Kopen, KNK, ada juga Mbak Rifaya, ada band Tenang Akustik dan juga Mbak Ima yang selalu mensupport acara malam hari ini di tempat ini. Dan malam hari ini spesial buat panjenengan milad yang kesekian 45 tahun, angka pas Q. Semoga panjenengan benar-benar Q dan hoki ditunggu-tunggu ke depan. Amin. Dan juga terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah menjadi relawan Mas Dwi dan juga yang juga ikut live streaming dan siapapun yang hadir, tepuk tangan paling meriah panjenengan untuk semuanya. Matur nuwun juga Kang Hadi, Kang Yoto dan Kang Mas Pras. Akhir salam juga Mas. Ada satu? Siapa? Mas Habib. Oh ya, ada Kang Habib di sana. Oke, matur nuwun juga Kang Ali. Oh iya, lupa toh. Yang selalu desain di setiap template-nya Santri Delik. Akhir salam, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul